Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Fadlia dengan nomor induk mahasiswa 18160420009 Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah media pembelajaran. Nah, di sini saya mendapat materi 3.10, yaitu menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan resiko sebelum dan pada saat pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya. Nah, di sini saya membuat media seperti ini. Nah, media ini saya umpamakan seperti bumi. Nah, di sini saya akan menjelaskan lapisan-lapisan bumi. Bumi terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Nah, di sini saya mengumpamakan ini adalah kerak bumi atau bagian yang paling luar. Kemudian mantel bumi yang ini adalah yang bagian tengah, dan terakhir yaitu inti bumi yang paling kecil yang berada di tengah-tengah. Nah, mari kita bahas satu persatu. Kerak bumi atau yang biasanya disebut sebagai litosfer terdiri atas 2 lapis, yaitu kerak benua yang padat tetapi mudah pecah atau rapuh, dan kerak samudra yang padat atau alot. Lapisan ini sangat tipis, 0,7% dari massa bumi, tetapi merupakan sumber seluruh kehidupan di tempat dari seluruh kejadian yang berkaitan dengan bumi, seperti gempa bumi, gunung api, pertambangan, pertanian, industri. Kerak bumi bukan lapisan yang utuh, melainkan terpecah menjadi 7 blok atau 7 lempeng yang besar dan ratusan lempeng yang kecil. Lempeng-lempeng yang besar tersebut adalah yang pertama itu lempeng Samudra Pasifik, lempeng Samudra Hindia. Nah, yang kedua yaitu lempeng Eurasia, lempeng Afrika, lempeng Amerika Selatan, lempeng Amerika Utara, dan lempeng Antartika. Nah, kemudian yaitu yang kedua adalah mantel bumi. Secara keseluruhan, keadaan di dalamnya itu cair. Lapisan ini sekitar 67,8% dari massa bumi. Mantel ini paling atas disebut astenosfer, keadaannya sangat cair, tetapi sebagian tetap masih dalam keadaan dengan suhu yang cukup tinggi. Makin ke dalam mantel bumi adalah bagian tengah dan bawah yang cukup cair, tetapi sebagian masih dalam keadaan padat dan suhu yang cukup tinggi. Makin ke dalam lagi adalah mantel tengah dan bawah tetapi padat atau kental. Pada astenosfer terjadi pergerakan massa atas ke bawah yang disebut dengan arus konveksi. Arus konveksi terjadi karena perbedaan suhu dan tekanan di bagian atas dan di bagian bawah astenosfer. Mantel bagian bawah tekanannya lebih besar dan lebih panas sehingga cairan mengembang ke atas, mendesak bagian atas ke samping, lalu turun mengisi kekosongan di bagian bawah, dan begitu seterusnya sehingga arus konveksi tetap terjadi sepanjang masa. Satu putaran arus konveksi membutuhkan waktu kurang lebih 18 juta tahun. Nah, yang terakhir yaitu yang bagian paling dalam. Yang ketiga adalah inti bumi atau barisfer. Karena suhu sangat tinggi dan tekanan sangat besar, inti bumi dalam keadaan sangat padat. Massa inti sekitar 31,5% dari massa bumi. Seluruh unsurnya terdiri atas nikel dan ferum. Nikel dan ferum ini merupakan senyawa logam yang mengandung gaya magnetis tinggi, sehingga inti bumi merupakan sumber magnet yang mampu menarik seluruh bumi sampai ke atmosfer. Nah, itulah materi singkat dari lapisan bumi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.